Kamu memang cantik, Ayu Astuti. Karena itulah wajah cantikmu ini harus kurusak, kuhancurkan. Kasihan Ayu Astuti. Nggak mungkin. Kita ke perpustakaan. Aku ingin tahu apa yang digunakan sehingga membuat Ayu Astuti menderita seperti itu. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Ilmu Twiso Sawersowo. Ilmu yang diajarkan oleh Ratu Gedeng Permoni. Ilmu sesat yang harus dimusnahkan. Siapa yang tega melakukan perbuatan keji itu, Kanjeng Ratu? Kita harus kembali ke Kaca Benggala. Kita dengar cerita lengkap Kaca Benggala mengenai keluarga Bimo Prasetyo pemilik perkebunan. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Ingat sekali lagi, persaingan teh dunia semakin ketat. Kita harus selalu menjaga mutu dan tepat waktu dalam masalah pengiriman. Kalau tidak, jangan harap pabrik ini akan bertahan lama. Dan jangan salahkan saya kalau terjadi PHK besar-besaran di pabrik ini. Kami mengerti, Pak. Bagus. Dan dalam waktu 3 bulan ke depan, terpaksa kalian semua harus kerja lembur. Jadi, mohon dipahami keadaan ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oh ya, Pak. Ada yang terlupakan. Masalah Dek Senwaji bagaimana? Maksud Pak Kendar, per saya? Iya betul. Apa sudah bisa diaktifkan, Pak? Begini Pak Kendar, kalau untuk masalah Senwaji, jangan terlalu banyak berharap dulu. Jujur saja, saya masih belum siap untuk mempekerjakan dia. Lebih baik saya mengangkat anak Pak Kendar yang insinyur pertanian itu, daripada memakai orang yang belum siap apa-apa. Begini saja, hadapkan secepatnya anak Pak Kendar kepada saya. Ya, baiklah Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Tenang, semuanya beres. Mau kemana kamu? Waduh, kagak enak. Kakek baru marah. Ya udah, kalian naik dulu. Biar aku yang bicara. Iya. Saya mau ke Jakarta, Mas. Mau cari pekerjaan. Apa? Cari pekerjaan? Iya. Di sini, Mas Bimo tidak memberi saya pekerjaan. Tidak memberi kamu pekerjaan bagaimana? 3 bulan saya coba kamu di pabrik, dan 2 bulan kamu saya coba di kebun. Kamu bilang apa? Kamu bilang itu semua tidak cocok, dengan alasan kamu tidak suka kerja di pabrik maupun di kebun. Apakah saya harus menempatkan kamu di tempat yang tidak kamu suka? Hah? Itu karena jiwa saya tidak ke pabrik atau ke kebun, Mas. Saya ingin jadi orang kota, bukan orang gunung, Mas. Jabatan dan kedudukan yang Mas berikan kepada saya tidak sesuai dengan hati nurani saya, tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya ingin ke Jakarta, kerja di kantoran, dengan kedudukan dan jabatan, bukan di tengah bisingnya pabrik, Mas. Aji, kamu pikir nyari kerja di kota itu gampang? Kamu ini belum punya pengalaman apa-apa. Kantor mana yang menerima kamu? Mas Bimo boleh meragukan saya. Tapi ingat, suatu saat nanti akan saya buktikan kepada Mas Bimo
bahwa Seno Aji akan mampu melebihi Mas Bimo. Aji, saya belum selesai bicara sama kamu. Cukup, Mas. Saya tidak ingin terlambat karena perdebatan. Saya sudah minta izin sama Mbak Yati. Permisi. Ibu di mana? Mirsani TV, Den. Matikan TV dan taruh majalahnya. Papa mau bicara sama Mama. Iya, nanti, Pak. Taruh majalahnya. Tapi di majalah ini ada iklan Taruh berlian. majalahnya atau... Iya, Papa mau ngomong apa? Papa tanya, Ma. Benar, Mama mengizinkan Seno Aji untuk pergi ke Jakarta seperti yang dia katakan. Memang salah kalau Mama menyuruh adik Mama sendiri ke Jakarta. Dia kan sudah besar, Pak. Dia perlu pengalaman. Dia cuma mau hura-hura, Ma. Kita lihat saja nanti setelah pulang hasilnya apa. Mobil penyok, uang habis. Dan Papa tidak mau tahu. Kalau nanti dia pulang, adik Mama itu membawa masalah perkelahian ke rumah ini lagi. Kenapa Papa ngomong begitu? Yang pergi bersamanya itu juga, Ma. Teman ugal-ugalannya dia. Siapa itu? Si Pram, si Denny, dan si Dodi. Pak, Mama tidak mengerti. Kenapa setelah punya Ayu Astuti, Papa jadi berubah? Papa sering marah-marah, tidak ada kelembutan lagi di rumah ini. Rumah ini jadi panas, Pak. Yang membawa panas di rumah ini adalah adik Mama. Dan mungkin juga karena anak yang di perut Mama itu belum lahir juga. Tidak, Papa berubah 100%. Tidak, jelas ini karena adik Mama. Dan karena tidak adanya anak di rumah ini. Tidak, Pak. Papa berubah 180 derajat setelah punya Ayu. Jangan sebut-sebut nama dia dan jangan kambing hitamkan dia. Papa menikah lagi dengan Ayu karena Papa ingin punya anak. Pak, Papa mau kemana? Papa kan baru datang. Papa tidak tidur di sini. Kenapa, Pak? Ini kan rumah Papa juga. Apa salahnya? Rumah Ayu kan rumah Papa juga. Tapi seharusnya malam ini Papa tidur di sini, Pak. Ma, ini memang rumah Papa. Tapi rumah ini sudah tidak menyambut Papa dengan ramah lagi. Di depan, Papa dipermalukan oleh ipar. Dan di dalam, Papa yang capek karena masalah pabrik juga tidak mendapatkan sambutan hangat dari Mama. Lalu untuk apa Papa pulang? Sudahlah. Pak! Bagaimana, Nyi? Mereka baru saja bertengkar. Iya, Nyi. Akhir-akhir ini mereka memang sering bertengkar. Ya, dan sekarang suaminya pergi ke istri mudanya. Halangi dia, Nyi. Saya ingin menantu saya batal ke rumah istri mudanya dan kembali pada anak saya. Sepakat. Akan kubuat seperti yang kamu minta. Gila kamu tuh, ngerem kok mendadak begini. Tidak, Pak. Itu ada kalajengking, Pak. Jangan suka ngawur kamu. Aduh, saya serius, Pak. Itu kalajengkingnya besar sekali, Pak. Pak, itu kalajengkingnya nyamperin kita, Pak. Pak. Tenang, tenang. Pak, Bapak nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Bagaimana, Nyi? Apa yang terjadi? Menantu saya kembali pada anak saya? Pak, kalajengkingnya di atas, Pak. Tenang, Toh. Pak, gimana ini, Pak? Sekarang kita harus bagaimana, Pak? Sudah, Toh, sudah. Kita mundurin saja mobilnya. Mundur, Pak. Iya. Baik, Pak. Jangan mundur. Siapa itu, Toh? Nggak tahu, Pak. Tapi mereka yang harus mundur.
terjadi? Aku kehilangan kontak dengan kalajengkingku. Cepat telepon. Hubungi anakmu. Tanya, suaminya kembali atau tidak. Cepat. Iya, Nyi. Teruskan perjalananmu, anakku. Jalan sudah terbuka lagi untukmu. Ada apa, Pak? Kamu tadi lihat apa, toh? Tidak, Pak. Saya cuma melihat cahaya yang menyilaukan. Kamu tidak lihat sesuatu? Tidak, Pak. Atau kamu tidak mendengar suara seseorang? Suara? Tidak, Pak. Aneh. Gito tidak melihat. Tapi aku jelas. Ya sudah, jalan, toh. Baik, Pak. Ya, halo? Halo? Ibu Sepuh ya? Yati ada. Ibu mau bicara? Ibu ada di kamar, Bu. Ibu tidak mau keluar. Lebih baik Ibu Sepuh kesini saja. Pasti Ibu senang. Tunggu. Dengar dulu. Jawab pertanyaanku. Sekarang Bapak ada atau tidak? Sudah pulang apa belum? Bapak tadi marah-marah dan Bapak pergi, Bu. Yang aku tanya itu, Bapak ada tidak? Bapak tidak ada di rumah. Bapak ada di rumah ibu muda. Sudah, cukup. Bilang sama Ibu. Aku nanti ke sana. Baik, Bu. Mira. Bagaimana? Tidak pulang, Nyi. Kurang ajar. Siapa yang berani mengganggu pekerjaanku? Seharusnya kamu ada di sini. Kenapa? Kamu gak suka saya datang? Suka dong. Tapi kan... Tapi apa? Ya, apa Mbak Retno gak marah sama kamu? Sudahlah, sekarang mana teh hangatku? Oh, udah siap kok. Bi? Oh, jadi begitu mendengar pintu gerbang dibuka, teh hangat langsung siap ya, Bi? Iya, saya tempin Ibu. Begitu dengar gerbang dibuka, langsung, Bi, teh buat Bapak. Terus Ibu buru-buru ke kamar mandi, menghidupkan water heater. Yeah. Beres deh. Habis minum teh panas, mandi air hangat. Udah, Bi, udah ceritanya. Sini, saya yang taruh di meja. Iya, Bu, iya. Ya, udah, makasih. Silakan, Ben. Iya, makasih, Bi. Minum, Mas. Tinggalkan Ibu. Yati, kenapa kamu? Kalian bertengkar lagi? Ibu. Ya. Kenapa nasib menjadi begini, Nak? Ini semua karena Ayu, Bu. Kalau saja Ayu tidak ada, kalau saja dia tidak studi banding di perkebunan, Mas Bimo tidak akan kenal dan jatuh cinta padanya, Bu. Iya, Ibu tahu. Ibu tahu, Nak. Bu, tolong Yati.
Tolong katakan pada Mas Bimo, Yati ini masih istrinya, Bu. Jangan berikan seluruh waktu dan kasih sayangnya pada Ayu, Bu. Iya, Yat. Ibu akan bicara padanya. Ibu akan temui suamimu di rumah Ayu. Akan ibu sampaikan keluhanmu. Dan akan ibu tuntut janji-janji Bimo Prasetyo yang pernah ia janjikan pada ibu ketika ia melamarmu. Yati, kamu itu dulu kembang perkebunan, nak. Kamu anakku yang paling cantik dan jadi rebutan. Karena janji-janji Bimo Prasetyo pada ibulah, aku serahkan kamu jadi istrinya. Baik, besok ibu akan datangi suamimu. Dan akan ibu tuntut apa yang pernah ia janjikan pada ibu. Doakan, semoga ibu bisa menyadarkannya. Mohon maaf, Den. Pak Kendar dan Pak Dadang dari pabrik, mohon maaf menghadap. Katanya penting sekali. Tolong bilangin Bapak sarapan dulu ya, Bi. Nggak apa-apa. Suruh mereka masuk sekalian sarapan sama-sama. Iya, Den. Pagi, Pak, Bu. Pagi. Ada apa? Saya masih mau sarapan. Kamu mau sarapan sama-sama? Tidak. Terima kasih. Pak, Bu Sumirah datang ingin bertemu Bapak. Ibu kesini? Iya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ada apa ini? Bagaimana Gito? Ibu diterima tidak? Maaf, Bu. Bapak sedang... Biar ibu bicara sendiri. Nak Bimo boleh merendahkan ibu. Boleh meremehkan saya. Tapi jelek-jelek begini, ibu ini masih mertuamu. Tolong hargai saya. Temui ibu dulu. Maaf ya, Bu. Lebih baik begini saja. Terus terang ya, Nak Astuti. Saya kemari juga untuk menyadarkan Situ. Biar bagaimanapun, Nak Bimo itu masih suami resmi Yati Retnosari anak saya. Jadi saya mohon pengertian Situ untuk tidak mengurung Nak Bimo di rumah ini. Biar bagaimanapun, Yati itu masih istrinya. Rumah Yati itu rumah Bimo juga, kan? Cukup, Bu. Ini ruang makan, Bu. Bukan tempat bertengkar. Karena Ibu sudah merusak suasana. Mohon maaf kalau saya meminta Ibu untuk pindah ke ruang keluarga. Jangan mau, Sumirah. Kamu perlu saksi untuk menuntut apa yang akan kamu tuntut. Tidak. Saya tidak akan kemana-mana. Kita bicara di sini saja. Mumpung banyak saksi. Akan saya tuntut apa yang pernah kamu janjikan pada saya. Janji? Janji apa? Dulu, kamu pernah janji pada saya waktu kamu minta Yati pada saya. Saya tidak pernah janji apapun sama Ibu. Dulu kamu janji, Yati Retnosari anak saya akan kamu jadikan istri satu-satunya. Justru karena saya telah 5 tahun tidak mempunyai anak dengan Yati. Terpaksa saya menikahi Ayu. Itu pun saya izin Yati. Tapi kamu menjanjikan Seno Aji kedudukan yang penting di pabrik. Mana? Sampai sekarang dia masih luntang-lantung gak punya kerjaan. Bu, saya sudah mengarahkan Seno Aji di kebun atau di pabrik. Tapi dia tidak suka. Dia malah kabur meninggalkan tanggung jawab. Ya. Kejar terus, Sumirah. Ya, begitu. Desak dia. Dan kamu juga menjanjikan akan memberikan rumah yang layak untuk saya. Mana? Sampai sekarang saya masih tinggal di rumah saya yang jelek itu. Permalukan Bimo Prasetyo di depan orang-orang pabriknya. Kalau untuk masalah rumah, saya sudah bangunkan pavilion di samping rumah besar yang ditempati Yati. Tapi Ibu tetap saja tidak mau tinggal di sana. Masih Ibu menyalahkan saya. Nilai anak saya yang bunga desa itu lebih dari itu, Nak Bimo. Kalau saja saya tidak terbujuk dengan rayuan-rayuan janji kamu itu, sudah saya serahkan Yati pada pengusaha besar di Jakarta yang dulu juga mengejar-ngejarnya. Oh, Sumirah. Kamu ini harusnya ngaca. Kamu ini harusnya ngeliat ke belakang. Siapa kamu sebenarnya? Berdiri saja kamu nggak benar, tapi cita-cita kamu setinggi langit. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Seharusnya kamu bangga. Yati itu aku peristri. Dan aku juga tidak malu punya seorang ibu walaupun dia seorang buruh petik. Benar-benar tidak tahu diri kamu. Kurang ajar. Jangan takut, Sumirah.
Aku akan membantumu. Akan kukirim Logoboyo untukmu. Biarkan Sumira dan Yati anaknya menyelesaikan masalahnya sendiri, Nyi. Kamu jangan coba-coba ikut campur. Iya, baik Kanjeng Ratu. Baik. Kalau kamu masih ikut campur, maka kamu dan ilmu hitammu juga akan hancur. Sekarang sebaiknya ibu pergi dari sini. Karena ada urusan yang harus saya selesaikan dengan mandor kepercayaan saya dan kepala pabrik. Cepat pergi. Ya, ibu akan keluar dari sini. Tapi ingat, sekeluar ibu dari sini, ibu akan membawa Yati dan Senoaji keluar dari kehidupanmu. Lihat saja. Bu. Bu, ibu tunggu. Ada apa lagi? Tolong sabar ya, Bu. Sebenarnya saya juga tidak ingin terjadi apa-apa antara Mas Bimo dengan Mbak Yati. Kalau kamu pengen Yati anak saya dan Bimo tetap baik-baik saja, tinggalkan Bimo dan rumah ini. Tapi kalau situ masih tetap jadi istrinya, bagi ibu, Yati berpisah dari Bimo lebih baik daripada serumah sama kamu dan makan hati. Permisi. Apa? Yati harus pergi meninggalkan rumah ini, Bu? Ya, dan sekarang juga. Tapi kan Yati belum ketemu dengan Mas Bimo, Bu. Yati belum bicara. Mas Bimomu itu tidak akan ke sini. Bagaimana mungkin dia ke sini? Kalau dia masih lebih senang dalam pelukan istri mudanya. Pokoknya Yati harus bicara dengan Mas Bimo. Yati! Yati! Tunggu! Jah! Ija! Ya, Bu. Bereskan koper-kopernya. Cepat itu! Pak, ada masalah apa Papa dengan Ibu? Kenapa jadi gini, Pak? Papa nggak bisa jawab, Ma. Papa lagi sibuk. Sekarang tanyakan saja kepada ibumu. Kenapa ibumu sampai punya keputusan seperti itu? Dan ingat, setelah Papa tutup telepon ini, Papa nggak mau terima telepon lagi dari Mama. Sedang ada masalah besar di pabrik. Maka dari itu, kamu dengarkan perintah ibu. Sekarang juga tinggalkan rumah ini. Bu, kalau kita tinggalkan rumah ini, kita akan kembali miskin. Jangan khawatir. Pengusaha Herman Wijaya dari Jakarta yang dulu tergila-gila padamu, dia akan tetap menerimamu, sekalipun statusmu janda. Ibu masih menyimpan nomor teleponnya? Ibu ini bicara apa sih? Ibu cuma bilang, kamu tidak usah takut. Jah, kalau sudah bawa sini koper-kopernya. Bu, apa Yati harus meninggalkan rumah ini? Iya, kenapa tidak? Sini, Jah. Apa ini? Siapa yang mau pergi? Kamu dan Bayumu akan pergi dari rumah ini. Apa, Bu? Iya. Dan kunci ini. Kalau memang mobil itu bukan milik kamu, taruh. Tidak usah dibawa. Ibu tidak mau hanya gara-gara mobil itu, kamu dituduh mencuri. Hei, apa ini? Apa, Mbak? Ibu bicara apa? Menurut Ibu, kita harus pergi dari rumah ini, Sen. Apa? Kita harus keluar dari rumah ini? Iya. Sekarang kemasi barang-barangmu. Aja. Kenapa jadi begini? Apa yang terjadi, Mbak? Mbak juga gak ngerti. Ayo cepat. Kenapa jadi begini ya, Mas? Kenapa juga Mbak Yati harus keluar dari rumah? Terus, kenapa sekarang Mbak Yati jadi memusuhi saya? Entahlah. Kalau itu sudah menjadi pilihannya, kita bisa berbuat apa? Ya. Kamu tidak lihat?
Ayo cepat, semoga ada kabar baik. Bagaimana Seno Aji? Kamu bicara langsung padanya? Tidak, Bu. Tidak bagaimana? Telepon itu kan langsung ke ruang kerjanya, Seno. Ibu benar, tapi... Tapi apa? Tapi sekretarisnya menyuruh saya membeli koran hari ini. Koran? Baca halaman pertamanya, Bu. Pengusaha besar Harmon Wijaya meninggal karena kecelakaan. Dia kecelakaan? Iya. Kita tinggalkan rumah mewah, mobil, dan segalanya. Tapi apa yang dikejar? Oh, nasib. Tapi kamu jangan putus asa dulu, Seno. Ini yang disebut sialnya sial, Bu. Mbak, kita miskin lagi. Bagaimana, Seno? Kamu kepingin naik mobil lagi, kan? Kamu nggak mau kan naik motor terus, seperti sekarang ini? Tidak, Bu. Seno pengen naik mobil lagi. Seno pengen tinggal di rumah mewah lagi. Bagus. Ayo. Iya, baik. Jangan khawatir. Seno Aji akan kembali dengan apa yang dia inginkan. Iya, Ki. Iya. Seno Aji. Haruskah saya menghadap dalam keadaan seperti ini? Seno Aji, sini. Tapi Nyi Ratu, baju saya basah, Nyi Ratu. Masuk, Seno Aji. Terimalah sembah saya, Nyi Ratu. Aku terima sembahmu. Tekadmu sudah bulat, Seno Aji? Sudah, Nyi Ratu. Apa kamu tahu syarat-syaratnya? Sudah, Nyi. Saya harus sepekan di sini untuk melayani Nyi Ratu. Dan sesudah saya terima kekayaan dari Nyi Ratu, setiap sebulan sekali, saya harus menghadap Nyi Ratu ke keraton Toyo Kencono. Kamu sanggup? Sanggup, Nyi Ratu. Awas, kalau sampai kamu ingkar janji, aku akan mengejarmu. Saya tidak akan ingkar janji, Nyi Ratu. Bagus, sekarang kamu ikut aku. Baik, Nyi Ratu. Ibu tidak perlu minta maaf. Bukankah ini semua sudah pilihan ibu? Ibu hanya khawatir sesuatu terjadi pada Seno Aji. Doakan saja, semoga adikmu cepat pulang. Iya. Kalau begitu, ibu jangan nangis lagi ya. Dan itulah yang akan kamu dapatkan di malam pertama dan malam terakhirmu di sini. Kenapa kamu jadi salah langkah seperti itu, Seno Aji?
Tidak sadarkah kamu bahwa kamu telah menggali nerakamu sendiri? Cundomanik. Nyadong Dawu Kanjeng Ratu. Dan kamu Tapak Dento. Nyadong Dawu Kanjeng Ratu. Kalian mendapat tugas ekstra untuk mengawasi Senoaji setelah keluar dari Toyo Kencono. Kasinggihan Dawu Kanjeng Ratu. Awasi, tapi jangan melakukan apapun kecuali atas perintahku. Sendika Dawu Kanjeng Ratu. Senoaji, mau kemana kamu? Kamu mau kemana? Kemana lagi kalau tidak ke pabrik menemui Mas Bimo, Bu? Untuk apa? Sudah 3 bulan kita mengurung di dalam rumah, menikmati rumah baru kita, Bu. Seno kira sudah saatnya Seno keluar dan menunjukkan pada Mas Bimo bahwa keadaan kita sudah berubah, Bu. Tanpa Mas Bimo, kita bisa kaya raya, Bu. Saatnya pamer, Bu. Iya, Ibu setuju. Kalau perlu, kamu bilang sama Bimo. Kita bisa beli perkebunannya kalau dia mau. Beres, Bu. Oh ya, Mbak Yati jadi titip salam sama Mas Bimo nggak? Sudahlah. Bayumu itu kan masih senang sama Bimo. Mana setuju dia dengan apa yang kamu lakukan. Sudah, pergi sana. Oke, Bu. Bagaimana Mas Bimo terbelalak melihat penampilan baruku. Akan kuledek dia. Lihat, Mas. Lihat. Tanpa Mas, Senoaji bisa kaya raya. Bisa kaya. Bimo Prasto akan bengong. Akan melongo. Akan berdecak kagum. Hebat kamu, Senoaji. Hebat kamu, Senoaji. Hebat. Bimo, lihat Bimo, lihat. Sepertinya itu mobil Mas Bimo. Kayaknya Mas Bimonya nggak ada. Mobil itu seperti balik arah dan mengejar kita, Bu. Balik arah dan mengejar kita? Iya, Bu. Iya, mobil itu balik arah dan mengejar kita. Ibu kenal dengan orang itu? Itu Senoaji. Senoaji? Iya, itu pasti Senoaji. Mau apa dia, Bu? Gak tahu, tapi yang pasti itu Senoaji. Bagaimana ini, Bu? Kaget Mbak melihat saya? Sebetulnya saya mau ke rumah, tapi kebetulan ketemu di sini. Jadi nggak apa-apa kan kalau bicara di sini? Tapi maaf, saya sekarang mau pergi dan sekarang saya lagi buru-buru. Buru-buru? Tolong pinggirkan mobilnya karena saya mau jalan. Bisa saja, Mbak. Tapi, Gito, pinggirkan mobilnya. Bu. Sudahlah, pinggirkan mobilnya. Kamu mau menguping pembicaraan kami. Baik. Gito, tunggu. Sudahlah, nggak apa-apa, Mbak. Gito, cepat sana. Maaf, Pak. Kuncinya, Pak. Kamu nggak lihat? Mesinnya belum kematikan. Iya, Pak. Mau apa kamu? Saya cuma ingin memberi kartu nama. Saya mau bicara dengan Mbak. Penting sekali. Dan sekarang Mbak ikut saya. Ayo. Lepas! Lepaskan saya! Ayo. Cepat, Mbak. Kalau kamu mau bicara dengan saya, tunggu di rumah aja, bareng sama Mas Bimo. Jangan sebut-sebut nama Bimo di sini, Mbak. Saya mau bicara penting sama Mbak. Saya bicara atas nama Mbak Yati, kakak saya.
Ayo, cepat. Sakit. Dengar baik-baik. Atas nama Mbak Yati kakak saya, tinggalkan Mas Bimo. Tinggalkan perkebunan. Mas Bimo itu suami kakak saya. Hanya Mbak Yati yang boleh memilikinya. Mbak tidak berhak. Tapi kamu harus ingat satu hal. Perkawinan saya dengan Bimo juga atas persetujuan Mbak Yati. Itu karena Mbak Yati terpaksa. Dan juga dipaksa. Saya sebagai adiknya tidak rela. Saya tidak setuju dengan perkawinan Mas Bimo dengan Mbak. Ayo. Lepas. Ayo. Ayo. Pokoknya Mbak ikut dulu. Kita bicarakan di rumah. Ayo. Senoaji harus diberi pelajaran. Dia tidak boleh main-main seperti itu. Kalau benar-benar dia mau bicara atas nama Yati, kakaknya, dia harus berbicara kepada saya, bukan kepada kamu. Iya, Bapak benar. Sayang, kamu pulanglah. Aku akan bicara dengan Senoaji. Jangan, Mas. Mas jangan ke sana. Dia akan selalu mengganggu kita kalau aku tidak ke sana. Mana alamat barunya? Kamu tuh gak perlu pergi ke sana, Mas. Mana alamat barunya? Antar ibu pulang. Baik, Pak. Mari, Bu, kita pulang. Hati-hati ya, sayang. Sudah, jangan marah. Apa ini rumah Senoaji? Benar, tidak salah lagi. Mau cari siapa, Pak? Benar ini rumah Senoaji? Iya, benar Pak. Ini rumah Pak Senoaji. Silakan masuk, Pak. Iya. Silakan masuk, Den. Bagaimana, Ija? Kamu betah tinggal di sini? Tentu saja lebih senang. Bukankah di sini segalanya lebih baik, Nak Bimo? Iya. Iya. Silakan masuk, Juragan. Bi, buatkan teh hangat untuk tamu agung kita. Baik, Bu. Silakan masuk, mari. Mendapat berkah apa rumah ini sampai Tuan Besar Bimo Prasetyo datang ke rumah ini? Saya ingin bertemu dengan Senoaji, Bu. Dan tolong, jangan panggil saya Juragan, Tuan Besar, ataupun tamu. Saya Bimo Prasetyo. Itu pun sudah cukup. Tidak usah berlebihan. Jadi kamu kemari hanya untuk mencari Senoaji? Bukan untuk ketemu Yati? Untuk apa ketemu Yati, Bu? Kalau Ayu sudah segala-galanya buat Mas Bimo. Kamu yang bilang begitu, dan kamu yang punya pikiran seperti itu. Jadi nggak heran, kalau karena itu, kamu menyuruh Senoaji untuk menteror Ayu. Meminta Ayu untuk meninggalkan aku dan perkebunan. Tidak, saya tidak pernah menyuruh Seno untuk ikut campur urusan saya, Mas. Yati, kekerasan yang Anji lakukan terhadap Ayu, ada saksinya. Tapi saya tidak pernah menyuruh Seno untuk melakukannya, Mas. Gito sopir adalah saksinya. Kalau benar apa yang Mas Bimo katakan, berarti Seno harus bertanggung jawab. Seno! Seno keluar! Enggak. Aku nggak akan keluar. Seno! Dia tidak akan keluar, Yati. Tidak akan keluar bagaimana, Bu? Seno harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan.
Dia lakukan ini untuk kebaikan kamu, Yati. Dia membela kamu. Dia tidak ingin karena Ayu kamu dikorbankan. Tidak ada yang dikorbankan, Bu. Salah kalau Ibu dan Aji berpikiran seperti itu. Seno, keluar! Dia malu keluar. Karena ada bekas memar di pipinya. Seno, keluar! Mbak ingin melihat pipimu. Seno! Dia tahu luka di pipiku. Ada di mana Aji? Izinkan saya menemuinya kalau dia malu keluar. Seno Aji tidak malu keluar, Mas. Seno, benar. Kamu mencegat Ayu dan kamu bilang Mbak yang menyuruhmu. Apa saya salah? Kalau saya menyatakan ketidaksenangan saya pada Ayu Astuti atas nama Mbak. Tapi Mbak tidak menyuruhmu, Seno. Iya, Mbak Yati memang tidak menyuruh saya. Tapi tangis Mbak, maki-maki Mbak pada Ayu Astuti membuat saya risih, Mbak. Saya jadi benci sama Ayu Astuti itu. Keterlaluan kamu. Keterlaluan kamu, Aji. Lalu, harus disebut apa? Perempuan yang tanpa malu merebut suami orang, Bimo Prasetyo. Sundel bolong. Kurang ajar. Seno. Cukup Bimo. Cukup. Harap bicara. Kalau Seno Aji berani mengganggu Ayu sekali lagi, dia akan berurusan dengan hukum. Bimo Prasetyo, aku akan membuat perhitungan denganmu. Aku akan minta bantuan. Nyimi Saji Ratu Buaya. Ya, aku akan minta pertolongannya. Nyi Ratu pasti ingin tahu kenapa saya datang lebih cepat dari hari yang sudah ditentukan. Iya, kamu benar. Kenapa? Saya datang ingin meminta pertolongan Nyi Ratu. Pertolongan? Apakah harta melimpah yang telah kuberikan itu masih kurang? Oh, bukan Nyi Ratu. Bukan harta yang saya minta. Lalu apa? Saya punya musuh, Nyi. Lalu apa yang harus aku lakukan terhadap musuh-musuhmu itu? Saya ingin mereka dihancurkan, Nyi Ratu. Baiklah, untukmu akan kukabulkan keinginanmu. Aku akan kirimkan bala tentara buayaku untuk menghancurkan musuh-musuhmu itu. Dengar baik-baik, Cun Manik dan Tapak Dento. Nyadong Dawu, Kanjeng Ratu. Kalau benar Ratu Wisaji ikut campur urusan Seno Aji dengan mengerahkan bala tentara buayanya, maka tidak ada salahnya kalau kita turun tangan. Kasingen Dawu, Kanjeng Ratu. Baiklah, mulai malam ini berjaga-jagalah. Bila Ratu Wisaji benar-benar menggerakkan bala tentara buayanya, beritahu aku. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Ada apa sih itu? Buaya! Tenang. Kamu kenapa sih, Min? Kayak orang ketakutan begitu? Serem sekali. Serem? Iya, tadi tuh waktu saya nongkrong, di situ ada buaya banyak sekali. Buaya ya? Jangan ngaco kamu, Min. Di mana? Tuh, di sana. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Ayo. Mana, Min? Mana? Itu. Serem sekali. Ya, Kau benar, Min. Dari mana buaya itu? Ayo, Min. Ayo. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita laporkan ke Bapak. Ya sudah, biar saya yang ngepel Bapak sekarang. Cepat, Min. Iya. Bisayap. Aduh, kemana lagi Bisayap? Ada apa
sih? Mencet bel kok nggak pakai aturan? Ya, aku datang. Ada apa, Mas? Siapa sih malam-malam mencet bel? Sudah. Kamu tenang aja dulu. Biar aku yang ke depan. Bi! Kamu ini kenapa, Tomen? Ada buaya, Bi. Bibi malah marah-marah sama saya. Tuh, lihat tuh, ada buaya tuh. Hah? Ada apa ini? Pak, ada buaya, Pak. Buaya? Iya, Pak. Aduh, gawat nih. Buaya itu benar-benar menakutkan. Kita coba isi mereka. Cari kayu atau bambu. Iya, ayo. Kenapa sampai ada buaya di sini? Itu bukan buaya biasa, Den. Itu buaya siluman. Buaya siluman bagaimana, Bi? Sebentar, Den. Bi mau kemana? Sudah aku bilang jangan turun. Berani sekali bisa. Ini semua siluman. Mereka dua senopati dari Laut Kidul, Den. Lalu, buaya-buaya itu siapa, Bi? Dan berasal dari mana? Buaya-buaya itu berasal dari Toya Kencono, Den. Pasti ada seseorang yang mengirim mereka ke sini. Sebentar, Den. Saya temui mereka dulu. Tunggu, Bi. Saya ikut Bibi. Mas!
Salah besar kalau kamu terbujuk menuruti permintaan para pemujamu, Ratu Wisaji. Kamu dan Toyo Kenconomu akan hancur kalau kamu kalah dengan pemujamu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ampuni aku, Ratu Kidul. Mari, Nyi Ratu. Mari. Mau dibawa kemana aku ini? Ke kamar Nyi Ratu keperaduan. Tidak, jangan bawa aku ke sana. Bawa aku ke Singgasana. Nyi Ratu mau kemana? Bawa aku ke Singgasana. Aku ingin duduk di sana. Tapi Nyi Ratu terluka. Nyi Ratu harus diobati. Kalian pikir aku tidak bisa mengobati lukaku ini sendiri? Hah? Iya, Nyi Ratu, iya. Bawa Senoaji si pembuat petaka itu ke sini. Cepat. Sendiko dawuh, Nyi Ratu. Mengadu Nyi Ratu dengan Ratu Kidul. Aku tidak tahu siapa Ayu Astuti sebenarnya. Tapi siapapun dia dilindungi oleh Ratu Kidul. Saya tidak mengerti maksud Nyi Ratu. Saya... Ini adalah panah kilat-kilat Ratu Kidul. Kalau bukan aku yang kena, pasti dia sudah mati. Seharusnya panah ini aku lempar kepadamu. Tapi karena aku tidak berkuasa atas kematianmu, maka panah ini akan kujadikan kenang-kenangan. Lihat Senoaji, aku bisa menyembuhkan lukaku. Tapi aku tidak bisa mengampunimu, Senoaji. Maafkan saya, Nyi Ratu. Ampuni saya. Ratu Buaya tidak mengenal ampun, Senoaji. Maka dari itu, akan kucabut semua yang telah kuberikan padamu. Oh tidak, Nyi Ratu. Jangan. Jangan, Nyi Ratu. Sekarang kamu pergi dari hadapanku, Senoaji. Aku muak melihatmu. Cepat. Nyi Ratu. Mau apa kamu? Mau aku telan bulat-bulat menjadi bangsaku?
kita cari bantuannya. Kenapa? Kenapa jadi begini? Kamu dari mana saja? Lihat itu. Dalam waktu singkat, api sudah mengurungnya. Tidak! Tidak! Sabar, Sen. Ini pasti karena Nyi Ratu, Bu. Ini pasti karena Nyi Ratu. Nyi Ratu? Apa maksudmu? Ratu Buaya pasti telah mengambil apa yang telah ia berikan kepada kita, Bu. Kesalahan apa yang telah kamu perbuat, nak? Ini pasti karena kesalahanku, Bu. Ini pasti karena kesalahanku, Bu. Kamu melakukan apa? Tidak! Lupakan Ratu Buaya. Kini saatnya kembali kepadaku. Kembali ke sini. Kenapa, Nyi? Kenapa jadi begini, Nyi? Itulah sifat Ratu Buaya. Kalau sudah kecewa, marah, dia akan ambil semuanya. Dasar buaya. Memalukan. Bagaimana, Nyi? Apa yang harus saya lakukan, Nyi? Saatnya kita minta pertolongan kepada Ratu Gedeng Permoni. Ratu Gedeng Permoni? Gedeng Permoni, Nyi? Besok kita menghadap. Setelah bertemu, kamu akan tahu siapa Ratu Gedeng Permoni itu sebenarnya. Aku berangkat ya. Pak, Bu, ada berita mengejutkan, Pak. Berita mengejutkan bagaimana? Rumah Bu Yati terbakar, Pak. Ah, ngaco kamu. Benar, Pak. Saya lihat semalam. Dan tadi waktu saya mau ke sini, saya melihat rumah itu sudah rata dengan tanah, Pak. Kekayaan yang didapat dari Muja tidak akan langgeng, Den. Kamu jangan salah ngomong ya. Saya mengatakan yang sebenarnya terjadi, Den Ayu. Maksud bisa ya? Den Senoaji itu Muja, Den. Muja Ratu Siluman Buaya. Kalau tidak Muja, mana mungkin Den Senoaji menjadi kaya seperti sekarang. Dan karena itulah Ratu Siluman Buaya mau datang ke rumah ini. Begini, Bi. Kalau memang apa yang dikatakan Bibi benar, semoga setelah kejadian kebakaran ini, Senoaji sadar kalau langkahnya salah. Iya. Ya, itulah yang saya harapkan. Tapi bisa saja yang terjadi malah sebaliknya, Den. Apa, Bi? Bisa saja Den Senoaji atau Ibu Sumirah menjadi semakin menggila, Den. Kamu berharap aku mau membantumu, Singit? Iya, Nyi Ratu. Benar. Bagaimana aku membantu kalau salah satu dari kalian merasa salah masuk ke tempat ini? Tidak ada yang merasa salah masuk, Nyi Ratu. Ada. Itu. Kamu? Sayang, setelah malam pembantaian buaya-buaya itu, kita tidak menyimak dan memperhatikan perkembangan yang terjadi. Lihat dan perhatikan, apa kata Ratu Gedeng Permoni. Kamu kalah bersaing dengan Ayu dan ingin menyingkirkan Ayu Astuti dari suamimu. Ayo jawab. Benar, Nyi Ratu. Kalau benar, berarti kamu tidak salah masuk. Kamu datang ke tempat yang tepat. Iya, Nyi Ratu. Saya tidak ragu lagi sekarang, Nyi Ratu. Aku punya Wiso Sawersowo. Wiso Sawersowo? Iya. Berkekuatan dahsyat yang sanggup merusak wajah Ayu Astuti. Merusak wajah, Nyi Ratu? Dan kamu tahu sendiri, apa jadinya nanti kalau wajah cantik Ayu Astuti sudah rusak? Mas Bimo akan meninggalkannya, Nyi Ratu. Iya. Itulah yang akan terjadi. Iya, Nyi Ratu. Saya mau. Akan kukirim malam ini
Mau, Nyi. Saya mau. Saya mau agar Mas Bimo meninggalkan Ayu dan kembali kepada saya, Nyi Ratu. Kalau begitu, kamu harus tetap di sini. Dan malam nanti, kamu akan lihat. Teruskan, Kaca Benggala. Aku tidak ingin melewatkan kejadian ini. Itu ular sihir. Ular yang akan masuk ke dalam mimpi Ayu Astuti. Ular Sawersowo, masuklah kamu ke dalam mimpi Astuti. Semburkan bisa perusak wajahmu. Dengan begitu, ketika Astuti bangun, dia akan menyaksikan mukanya rusak. Pergilah bersama angin malam. Masuklah ke dalam mimpinya. Hiya! Ayu Astuti, karena itulah wajah cantikmu ini harus kurusak, kuhancurkan. Kasihan Ayu Astuti. Tidak mungkin. Tidak. Kita ke perpustakaan. Aku ingin tahu apa yang digunakan hingga membuat Ayu Astuti menderita seperti itu. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Ilmu Wiso Sawersowo. Ilmu yang diajarkan oleh Ratu Gedeng Permoni. Ilmu yang harus dimusnahkan. Siapa yang tega melakukan perbuatan keji itu, Kanjeng Ratu? Kita harus kembali ke Kaca Benggala. Kita dengar cerita lengkap dari Kaca Benggala mengenai keluarga Bimo Prasetyo pemilik perkebunan. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Ada apa ya? Kenapa jadi begini? Den, celaka Den, celaka. Celaka apa, Bi? Ibu disantet Wiso Sawersowo, Den. Santet Wiso Sawersowo apa? Tidak. Ayu. 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 Kenapa jadi begini muka aku, Mas? Kamu kenapa? Kenapa muka kamu begini? Mas, aku sakit, Mas. Panas. Tidak. Ini pasti ulah Den Senoaji, Ibu Sumira dan Den Yati, Den. Iya, Bi. Mungkin Bibi benar. Tapi kenapa mereka bisa setega ini, Bi? Saya kan sudah bilang,
Mereka bisa menjadi lebih gila karena usaha-usaha mereka gagal, Den. Lalu bagaimana kita bisa lawan mereka, Bi? Dan apa jadinya kalau luka Ayu tidak bisa sembuh? Aku punya penawarnya. Aku punya susu kantil Bimo Prasetyo. Susu kantil yang bisa menyembuhkan luka di wajah istrimu. Tolong saya, Kanjeng Ratu. Kamu harus berbaring, Ayu Astuti. Jangan cemas ya, aku bisa menyembuhkan luka di wajahmu. Baringkan, Bimo. Baik Kanjeng Ratu. Hei, ada apa ini? Ada apa, Nyi Ratu? Ada apa? Entahlah, sepertinya ada yang mengganggu. Sudah kembali cantik, Ayu Astuti. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Terima kasih. Peluklah suamimu. Bahagialah kalian berdua. Aku takut padamu, Ratu Kidul. Jangan kaget. Aku datang padamu. Tidak perlu repot-repot, Ratu Gedeng Permoni. Aku sudah ada di sini. Kurang ajar. Berani sekali kau masuk wilayahku. Aku datang ke sini hanya untuk memperingatkan. Jangan sekali-kali kamu mengganggu Ayu Astuti dan Bimo Prasetyo. Kalau kamu berani mengganggu mereka, berarti kamu berhadapan denganku. Kurang ajar. Gua itu bukan tempat kalian. Cepat, tinggalkan tempat ini. Baik, Nyi Ratu. Ratu.